Di sela-sela istirahat dan menikmati keindahan pulau manusia ikan, Luffy memberitahu kepada Kemi kalau dia sangat ingin menemui seseorang di sini yaitu Jinbe. Karena berkat dia dahulu, dia tidak tenggelam dalam keputusasaan karena telah kehilangan kakaknya. Namun di sini Kemi menjelaskan kalau Jinbe tidak ada di sini. Lantaran di tahun sebelumnya, Jinbe telah mengundurkan diri dari Shichibukai karena suatu alasan. Namun hal tersebut tidak membuat Luffy menyerah, karena pasti Jinbe ada di suatu sisi di pulau ini. Lantaran mereka dulu sudah berjanji untuk bertemu setelah Luffy selesai latihan. Di tengah pemikiran itu, tiba-tiba datang pasukan kerajaan yang dipimpin oleh 3 pangeran. Jadi di pulau manusia ikan ini ada sebuah kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bernama Neptune. Sementara 3 anaknya yang bernama Fukaboshi, Ryuboshi, dan Manboshi. Tapi masih ada satu anak perempuan lagi. Dia bernama Shirahoshi. Tetapi sekarang Shirahoshi telah disembunyikan karena suatu alasan. Kembali lagi ke cerita. Fukaboshi dan 2 saudaranya sedang mencari bajak laut Mugiwara. Namun beruntungnya Kemi dan duyung lainnya menyembunyikannya. Alasannya Kemi berprasangka kalau Fukaboshi mau menangkapnya. Oleh karena itu mereka menyembunyikan Luffy dan yang lain. Alhasil Kemi dan lainnya membohongi Fukaboshi bahwa Luffy tidak ada di tempat ini. Dalam sisi Fukaboshi sebenarnya, mereka ingin memberitahu kepada Luffy bahwa Jinbei sedang menunggunya di suatu tempat. Jadi karena Luffy tidak dari tempat ini, Fukaboshi pun akhirnya pergi ke sisi pulau lainnya. Di waktu yang sama, saat Sanji bersembunyi bersama Duyung, tiba-tiba penyakitnya kambuh. Dia terpepet para Duyung di sana. Hal tersebut membuat Luffy dan yang lain kebingungan. Karena Sanji telah kehilangan banyak darah akibat mimisannya. Tidak terduganya lagi muncul bajak laut kemarin, di mana mereka mencoba untuk menangkap Luffy. Tetapi Luffy yang sedang buru-buru langsung menghajar mereka dengan singkatnya. Tapi mereka ditolong oleh seorang lagi. Bahkan Luffy terkena racun dari orang tersebut. Di sisi lain, Kemi manfaatkan hal tersebut untuk mengambil alih kapal dari pangeran. Tujuannya untuk membawa Luffy ke suatu tempat. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Sanji terselamatkan. Tetapi tidak lama kemudian, Sanji pingsan lagi. Dikarenakan dia telah kehilangan banyak darah. Jadi untuk sementara waktu, Chopper akan merawatnya. Di sini terungkap kalau Luffy yang tadi terkena racun tidak berefek kepadanya. Kemungkinan saat ini Luffy sudah kebal terhadap racun. Di tempat lain ada kejadian tidak terduga lagi, di mana Karibo yang sebelumnya ditahan di gentong yang dibuat Franky. Tiba-tiba ada para duyung yang membukanya. Atas hal itu, Karibo bebas. Setelah terbebas, dia berniat untuk menculik semua duyung untuk diperjualbelikan. Kembali ke Nami Franky dan Robin, di mana mereka sedang mencari informasi tentang pulau ini. Namun di tengah perjalanan, Franky dan Robin ingin pergi sendiri-sendiri, di mana Franky ingin menemui saudara Tom di sini. Sedangkan Robin akan pergi untuk menemukan peninggalan kuno di tempat ini, lantaran dia mendapat kabar kalau Poneglyph ada di pulau manusia ikan. Berpindah lagi ke Luffy yang saat itu Luffy dan Usopp diajak oleh Kemi untuk berkeliling. Sementara Chopper akan merawat Sanji. Waktu itu, Kemi mengenalkan Luffy ke peramal terbaik di pulau manusia ikan. Orang itu bernama Madame Shirley. Madame Shirley bisa melihat masa depan dengan keakuratan yang tinggi. Dan rumornya dia telah membuktikan beberapa kejadian, termasuk akhir hidup Shirohige. Setelah ke tempat itu, Kemi membawa mereka ke tempat dari Papa. Di sana mereka bertemu dengan Brook. Jadi orang yang menyelamatkan Brook adalah Papa. Lalu Papak membawa mereka ke rumahnya. Alasannya dia ingin membalas budi karena telah menyelamatkan 2 tahun yang lalu. Namun di tengah perjalanan terlihat kalau ada poster buronan bajak laut yang cukup terkenal. Bajak laut itu adalah Vanderdecken. Tepatnya bajak laut itu adalah bajak laut yang bersama dengan monster sebelumnya yang mereka temui. Lalu Kemi menjelaskan kalau Decken telah diburu oleh pasukan kerajaan. Alasannya Decken sering mengancam putri kerajaan Shirahoshi. Oleh sebab itu, kerajaan menutup kamar dari Shirahoshi selama 10 tahun, agar anaknya tidak dalam bahaya. Di sini juga terlihat kalau di tempat ini sekarang telah dikuasai oleh salah satu Yonko yaitu Big Mom. Tetapi di sini Big Mom melindungi pulau ini bukan secara gratis, melainkan mereka harus berusaha keras untuk membuat permen. Dan jika membantah, maka pulau ini akan dihancurkan. Luffy yang mengetahui hal itu hanya diam saja. Di sisi lain tiba-tiba Madame Shirley mendapatkan penglihatan yang berbahaya, di mana dia melihat kalau kelompok topi jerami akan membahayakan pulau manusia ikan mendatang. Untuk itu dia meminta semua penduduk dan pasukan kerajaan untuk menangkap dan menghentikan mereka. Karena jika tidak maka masa depan itu akan terjadi. Berpindah lagi ke Luffy yang sampai ke rumah dari Papa. Tidak terduga, dia bertemu dengan Nami. Saat di sana, Nami menjelaskan kalau Robin dan Franky sedang melakukan urusannya masing-masing.
Oleh sebab itu, sekarang dirinya sendirian. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Raja Kerajaan mendatanginya. Namun kedatangannya ke sini bermaksud baik, yaitu Neptun mau menjamu mereka ke kerajaan. Dengan alasan topi jerami sebelumnya menyelamatkan ikan hiu peliharaan dari Shirahoshi. Hal tersebut membuat Luffy senang, karena sebentar lagi dia akan makan-makan. Di tengah perjalanan ke sana, diperlihatkan kekonyolan dari Neptun, di mana dia juga sama bodohnya dengan Luffy. Neptun juga menjelaskan kenapa pulau ini ada cahaya dan udara. Hal itu bisa terjadi karena ada sebuah akar yang sampai ke pulau ini. Oleh sebab itu, di sini ada cahaya dan udara. Tetapi pihak kerajaan masih mencari tahu bagaimana bisa akar itu tumbuh sepanjang ini. Sesampainya di kerajaan, Luffy terkejut. Karena istana begitu megah dan indah. Tempat ini juga berbeda dari tempat sebelumnya, yang mana tempat ini dipenuhi oleh air. Tujuannya agar para bajak laut tidak bisa menyerang kerajaan. Oleh karena itu, rumornya kerajaan Ryugu tidak bisa dibobol oleh bajak laut kuat sekalipun. Tetapi hal itu dibantah oleh Neptun, karena masih ada satu orang yang bisa menembusnya dengan mudah. Tepatnya orang itu adalah Vanderdecken. Decken sendiri memiliki kekuatan yang berbahaya. Bahkan dia bisa menembus pertahanan terkuat kerajaan. Dan dalam waktu 10 tahun ini, Decken tidak menambahkan dirinya lagi. Setelah dia ditolak lamaran oleh Shirahoshi. Singkat cerita, Luffy dan lainnya sedang memasuki wilayah kerajaan. Namun saat itu Luffy yang sudah lapar pergi sendiri. Dan ternyata Luffy memasuki ruangan terlarang. Ruangan yang dimasuki Luffy adalah kamar dari Shirahoshi. Sesaat di sana, Luffy dibuat terkejut dengan penampakan dari Shirahoshi yang memiliki tubuh dan badan yang besar. Bahkan tubuhnya melebihi ayahnya. Tapi meski begitu dia adalah orang yang cengeng. Hal tersebut membuat Luffy marah karena dia tidak suka orang yang seperti itu. Sementara Nami dan yang lain masih menunggu perjamuan dari Neptun. Namun tidak disangka setelah Neptun beritahu kalau Madame Shirley telah meramalkan hal buruk dari topi jerami. Bahkan rumornya bajak laut Mugiwara dianggap telah menculik para duyung. Padahal sebenarnya pelaku tersebut adalah Karibou. Tetapi Nami, Usopp, dan Brook tetap diam saja. Dan secara tidak terduga, Zoro juga berada di tempat ini. Akhirnya peperangan pun terjadi. Sampai akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kelompok Mugiwara. Sesaat setelah itu, tiba-tiba Fukaboshi menghubungi pihak kerajaan. Dan dengan bodohnya Zero mengancam pangeran untuk membawa Sunny Go dan para teman-temannya kembali. Jika tidak, maka Ida akan menghabisi pasukan kerajaan. Hal tersebut membuat para pangeran yakin kalau topi jerami adalah orang yang jahat. Berpindah lagi ke arah dari Luffy. Kedatangan Luffy ke ruangannya membuat Shirahoshi takut dan senang. Namun setelah melihat Luffy adalah orang yang baik, dia tidak takut kepadanya. Dan itu terbukti dari Luffy yang menghentikan kapak yang dilemparkan oleh Decken. Setelah melihat hal tersebut, Luffy bertanya-tanya tentang keadaan sebenarnya. Shirahoshi menjelaskan kalau Decken memiliki dendam kepada dirinya, lantaran dahulu dia telah menolak lamarannya. Oleh sebab itu, Decken dendam kepadanya. Di situasi itu, Luffy juga memberitahu tentang dunia luar. Alasannya agar Shirahoshi tidak bosan dan ingin pergi keluar. Saat Luffy sedikit memancing untuk pergi keluar, Shirahoshi memiliki tempat yang ingin dikunjungi, yaitu makam dari ibunya. Dan tempat itu terletak di hutan laut. Mengetahuinya, dia mengajak Shirahoshi ke tempat itu. Bahkan dia berjanji kalau dia akan melindunginya. Pada awalnya Shirahoshi menolaknya. Namun karena dia ingin pergi ke sana, dia pun menerima ajakannya. Dan bodohnya lagi untuk tidak ketahuan para penduduk, Luffy menyembunyikan Shirahoshi di dalam perut hiu peliharaan. Di tempat lain diperlihatkan beberapa bajak laut yang sedang berkumpul. Di mana kedua bajak laut tersebut adalah bajak laut terkuat dari manusia ikan. Mereka bernama Hody Jones dan Vanderdecken. Mereka berdua berniat beraliansi untuk menghancurkan kerajaan Ryugu. Bajak laut manusia ikan dipimpin oleh orang yang bernama Hody Jones. Hody sangat membenci manusia. Itu dikarenakan para manusia selalu memandang rendah para manusia ikan. Namun suatu hari dia bertemu dengan seseorang yang bernama Arlong. Di mana kelompok Arlong juga membenci para manusia. Dikarenakan dulu Arlong juga mendapatkan diskriminasi dari para manusia. Oleh sebab itu, Arlong yang awalnya hanya ingin menakut-nakuti saja malah kebablasan. Tetapi hal itu malah membuat Hody senang, karena dirinya sefrekuensi dengan idolanya. Mulai dari sini timbul kebencian terhadap manusia, dan dia berupaya keras untuk menjadi kuat agar bisa membalaskan dendamnya. Sampai suatu hari saat dia besar, dia mendapatkan kabar bahwa bajak laut Arlong telah dikalahkan oleh bajak laut Mugiwara. Dan karena hal tersebut juga membuat Hody sangat marah dengan kelompok Luffy yang telah mengalahkan idolanya. Jadi sekarang dia juga berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Luffy. Itulah kisah dan awal mula kebencian Hody terhadap manusia. Kembali ke cerita.
Saat itu mereka sudah sepakat beraliansi untuk menghancurkan kerajaan. Namun saat itu Hachi datang dan mencoba menghentikan mereka. Hachi mengatakan kalau Hodi sekarang sudah keterlaluan. Namun apa yang dikatakan oleh Hachi tidak didengarkan oleh Hodi. Alasannya dia tidak akan menghormati lagi orang yang sudah berteman dengan para manusia. Agar Hachi tidak banyak bicara, dia meminta Deken untuk menghabisi nyawanya. Lalu diperlihatkan kekuatan dari Deken yang cukup menarik, di mana dia bisa menarget seseorang sesuai dengan keinginannya. Namun saat ini dia hanya bisa memasang satu target. Karena satu target lainnya dia telah diarahkan kepada Shirahoshi. Menariknya, jika dia sudah menargetkan musuhnya, maka senjata yang dia lempar tidak akan meleset. Dan karena hal tersebut akhirnya Hachi terkena serangan yang cukup parah. Setelah rencana tersusun rapi, Deken dan Hodi mulai bergerak. Pertama dimulai dari Deken yang melempar budak manusia ke kerajaan. Alasannya agar para budak tersebut membuka pintu masuk ke kerajaan. Dan sesuai rencana, budak tersebut akhirnya bisa membuka pintu masuk. Atas hal itu, Deken dan Hodi masuk ke dalam untuk memulai rencana kedua. Di mana rencana kedua adalah mengkudeta kerajaan. Namun saat di sana, dia dikejutkan dengan adanya para anggota topi jerami. Hal itu tidak membuatnya takut karena dia juga berencana untuk membalaskan dendamnya. Dalam keadaan itu, Zoro berubah pikiran dan langsung menargetkan untuk menyerang Hodi. Deken yang mengetahui kalau Shirahoshi tidak ada di tempat ini bergegas untuk mencarinya. Di kesempatan itu, Zoro melakukan cara agar bisa menyelamatkan teman-temannya dan tidak membuat masalah kembali. Tetapi Hodi tidak diam saja karena dia berniat untuk membuat gedung ini dipenuhi oleh air. Di sini terungkap kalau Hodi bukanlah orang yang kuat. Namun dia bisa sekuat ini karena dia memakan pil yang bernama steroid, di mana pil itu bisa merubah kekuatan fisiknya berkali-kali lipat. Namun efek sampingnya adalah umur mereka akan menjadi pendek, dan karena hal tersebut, Zoro kesulitan melawannya. Tapi meski begitu Zoro bisa mengimbangi kekuatannya meski di dalam air sekalipun. Sementara Nami manfaatkan keriuhan tersebut untuk kabur bersama dengan Keimi. Tujuannya untuk meminta tolong. Sedangkan Usopp dan Brook tidak berguna di saat seperti ini. Jadi mereka hanya mengandalkan kekuatan dari Zoro. Di pertarungan yang sengit itu, Zoro akhirnya bisa menebas Hodi hingga tidak berdaya. Tetapi hal itu tidak berhenti begitu saja, karena bawaan dari Hodi juga memakan pil tersebut. Namun tampaknya Zoro masih bisa mengatasinya. Setelah semua itu, Zoro membebaskan pasukan kerajaan bersama dengan Neptune. Alasannya dia tidak bisa menjamin kalau mereka akan hidup. Di sisi lain Luffy dan Shirahoshi masih dalam perjalanan ke makam dari ibunya. Dan ternyata Robin dan Franky juga berada di sana. Jadi terlihat kalau mereka nanti akan berkumpul di sana. Di tengah perjalanan, Luffy melihat Chopper yang sedang mengobati Sanji. Atas hal itu, Luffy pun menemui mereka. Namun secara tidak terduga, Hiu yang tidak kuat menahan lagi akhirnya mengeluarkan Shirahoshi di depan para penduduk. Hal tersebut membuat mereka terkejut. Bahkan mereka mencurigai kalau Mugiwara mau menculik Shirahoshi. Jadi saat ini Luffy dan yang lain sedang terpojok. Karena mereka tidak dipercaya oleh para penduduk. Bahkan masalah timbul lagi saat Deken telah sampai dan berniat untuk menghabisi Shirahoshi. Tetapi itu tidak terjadi karena Luffy yang siap siaga langsung membuatnya babak belur. Setelah hal itu Luffy dan yang lain bergegas pergi agar tidak mendapat masalah kembali. Luffy pun tiba di hutan laut. Sesampainya di sana dia bertemu dengan Franky dan Sanigo. Di sana Franky bertemu dengan teman lamanya yaitu saudara dari Tom. Bahkan Jinbe juga di sana. Pastinya dia menunggu kehadiran dari Luffy dan teman-temannya. Tidak lama kemudian Nami juga datang. Di waktu yang tepat, Jinbe baru sadar kalau Shirahoshi juga berada di tempat ini. Luffy menjelaskan dia berada di sini karena dia ingin mengantar Shirahoshi ke makam ibunya. Namun Nami memperjelas keadaan sekarang. Di mana sekarang kerajaan telah diserang oleh kelompok dari Hodi. Bahkan Zoro Usopp dan Brook masih terjebak di istana bersama dengan Neptune. Hal itu membuat Jinbe terkejut karena dugaannya benar bahwa Hodi ingin balas dendam. Atas hal tersebut, Jinbe meminta maaf atas membawanya ke masalahnya. Di belahan pulau lain terlihat kalau aliansi Hodi juga mulai bergerak. Dimulai dari menghancurkan kota-kota dan menyerang penduduk yang menentang pahamnya. Bahkan aliansi tersebut meminta para penduduk untuk menginjak foto seseorang yang diduga ratu di pulau ini yang bernama Otohime. Akan keadaan itu, penduduk kota telah bimbang. Lebih parahnya lagi, aliansi akan menghabisi nyawa orang yang tidak mau menginjak foto itu. Mulai dari sini, kekacauan di Pulau Manusia Ikan menjadi memuncak. Beralih ke istana kerajaan yang saat itu Zoro sudah kehabisan energi melawan Hodi. Jadi saat ini, dia hanya bergantung kepada Neptune yang masih memiliki kekuatan. Tidak disangka di sela-sela merencanakan untuk melarikan diri, Hodi tiba-tiba bangkit kembali. Sekarang terlihat kalau Hodi memakan pil steroid yang cukup banyak.
Atas hal itu, kemampuan fisiknya berkali-kali lipat. Neptune yang mengetahui hal itu tidak diam saja. Dia pun mencoba menggunakan kemampuan terkuatnya juga. Namun dia tidak menyerang Hodi, melainkan membuat celah agar pasukannya bisa keluar. Sementara dirinya akan mengorbankan diri, karena saat ini hanya itulah yang dia bisa. Namun tidak terduga hal baik menghampirinya. Namun tetap saja Hodi tidak membiarkannya. Akhirnya Neptune bersama dengan Zoro dan lain tertangkap. Setelah itu, Hodi berniat membawanya ke tengah kota. Nantinya dia akan mengakhiri nyawa Neptune di sana. Bodohnya lagi, Hodi meminta semua pasukannya untuk pergi dari istana. Karena dia percaya bahwa Zoro dan kelompoknya tidak bisa kabur dari penjara yang dia buat. Beralih ke Luffy lagi. Saat itu mereka beristirahat sambil menyembuhkan Hachi di sana. Di tempat tersebut mereka membahas tentang alasan dari Hodi dan mengapa dia melakukan hal tersebut. Namun sebelum itu, timbul masalah antara Nami dan Jinbei. Nami merasa marah kepada Jinbei karena rumor mengatakan kalau perbuatan Arlong di East Blue adalah tanggung jawabnya. Di saat itu Jinbei pun terkejut karena berita desa yang dihancurkan oleh Arlong adalah salah satu kru dari Luffy. Untuk membenarkan masalah tersebut, Nami meminta Jinbei untuk menjelaskan. Dan apakah benar itu adalah tanggung jawabnya? Jinbei menjawab kalau itu adalah tanggung jawabnya. Namun sebelum itu, Jinbei meminta Nami untuk mendengarkan cerita asal mula kebencian manusia ikan dan kemudian dari Arlong. Dahulu kala ada seorang pahlawan lahir di distrik manusia ikan. Pemuda itu adalah Fish Tiger. Di pulau ini, Tiger dikenal sebagai orang baik dan bijaksana. Bahkan bukan tempat kelahiran saja yang menghormatinya, melainkan seluruh penduduk termasuk Raja Neptune. Selain itu, Tiger juga adalah pemimpin dari distrik manusia ikan. Lantaran di sana hanya dialah orang terkuat. Bahkan Jinbei dan Arlong juga menghormatinya sebagai pemimpin. Namun suatu hari Tiger pergi untuk berpetualang. Tujuannya sangat mulia. Dia ingin mencari sebuah kedamaian untuk hidup bersama dengan manusia. Setelah kepergian dari Tiger, Arlong dan Jinbei hidup dengan apa yang mereka suka, di mana Jinbei menjadi komandan kerajaan untuk menghidupinya. Sementara Arlong berniat untuk membuat bajak laut agar dia bisa seperti Fish Tiger. Tetapi sifat dari Arlong dan Jinbei cukup berbeda, di mana Arlong selalu berusaha keras untuk menghabisi manusia. Sementara Jinbei masih sama seperti Tiger, yaitu dia mencari kedamaian. Di saat menjadi komandan kerajaan, Jinbei belajar banyak hal tentang kedamaian menurut Ratu. Karena di saat menjaganya, dia terkejut saat Ratu bersusah payah untuk memberdayakan kedamaian terhadap para penduduknya. Kadang Arlong yang memiliki visi yang berbeda sering menentang Ratu. Jeti kedamaian menurut Arlong adalah tidak ada manusia. Selang 2 tahun kemudian, Tiger akhirnya telah pulang berpetualang. Jinbei dan Arlong senang akan kehadirannya kembali. Setelah pulang, Tiger langsung ke kerajaan untuk menceritakan petualangan selama 2 tahun ini. Ternyata dalam 1 tahun lalu, dia menghadapi sebuah masalah yang cukup besar, di mana dia menjadi budak dari para Tenryubito. Namun kenangan buruk di sana tidak bisa dilupakan. Karena saat di sana dirinya diperlakukan seperti di neraka. Neptune dan Otohime yang mendengar hal tersebut sangat terkejut. Karena sebelumnya dia berharap bahwa dengan Tiger berpetualang, manusia ikan tidak dibenci lagi oleh manusia. Kabar buruknya lagi, Tiger meminta satu permintaan, yang mana dia akan menghancurkan pelelangan agar para budak manusia ikan di sana bebas. Alasannya dia paham jelas kekejaman dari Tenryubito. Oleh sebab itu dia akan membebaskannya. Neptune dan Ratu yang saat itu tidak bisa menghentikan amarahnya pun mengizinkannya. Singkat cerita, Tiger telah membebaskan para budak tersebut. Bahkan buah bersaudara dulu bisa terlepas juga karena Tiger. Setelah terlepas, Tiger membentuk sebuah bajak laut yang bernama Matahari. Dia membentuk bajak laut itu dengan tujuan agar para budak tidak mengingat masa-masa menjadi budak. Tiger juga menindas tato budak menjadi simbol matahari. Setelah kekacauan yang dibuat oleh Tiger, dia menjadi ancaman besar bagi para angkatan laut. Kabar tersebut juga sampai ke manusia ikan. Meskipun hal tersebut adalah kabar buruk, tetapi para penduduk tetap mendukung Tiger. Karena apa yang dilakukan Tiger adalah keadilan. Otohime yang mendengar hal itu juga turut senang. Bahkan tekadnya sekarang untuk mencari kedamaian juga bertambah. Suatu hari Jinbei dan Arlong juga bergabung ke bajak laut Matahari. Alasan mereka adalah ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Tiger. Namun dalam sisi Arlong, dia hanya mengikuti Tiger agar bisa membalaskan dendamnya. Cerita akan menjadi semakin menegangkan mulai dari sini. Bajak laut Matahari kini sudah menjadi incaran utama dari pemerintahan. Seiring berpetualang menjadi tidak laut, Tiger selalu mengatakan kepada krunya untuk tidak menghabisi nyawa manusia. Karena jika itu terjadi, maka kita juga sama seperti mereka. Di awal, perkataan Tiger selalu dijaga dengan baik.
Namun suatu hari kemarahan Arlong yang meluap membuatnya tidak bisa melihat kebenaran. Alhasil dia melanggar dan menghabisi nyawa manusia. Tetapi anehnya Tiger tidak memarahi Arlong. Karena dia juga tidak tahu apakah cara yang dia lakukan saat ini adalah sebuah hal baik. Bahkan dia berkata kepada Jinbei kalau dia takut dengan dirinya sendiri. Alasannya dia juga sama seperti Arlong. Dia juga sudah tidak bisa menahan amarahnya. Tapi kemarahannya terhenti setelah mendengar perkataan dari Otohime bahwa suatu saat ada seseorang yang bisa menyatukan kedamaian antara manusia ikan dan manusia. Jinbei yang tahu hal itu sangat terkejut. Dan baru kali ini dia menyadari apa perkataan dari Otohime dahulu. Di kerajaan Otohime masih memberdayakan untuk mendukung rencananya berdamai dengan manusia, yaitu dengan cara meminta tanda tangan dari semua para penduduknya. Dan nanti jika surat itu terkumpul, dia akan pergi ke dunia atas untuk berdiskusi dengan para atasan dunia. Namun ternyata sulit untuk meyakinkan para penduduk akan hal itu, dikarenakan para penduduk masih membenci manusia. Namun di sini Otohime tidak menyerah. Bahkan dia juga mengajari anak-anak dengan apa yang terjadi di dunia atas. Jadi tekad dari Otohime sangatlah besar, dan usahanya pun membuahkan hasil. Namun itu masih jauh dari harapan. Karena dia harus mengumpulkan 70% suara dari penduduk manusia ikan. Sekarang dia hanya mendapatkan 1% saja. Padahal waktu yang digunakan adalah 5 tahun lamanya. Meski begitu dia tidak menyerah. Berpindah lagi ke arah dari bajak laut matahari. Di tengah perjalanannya, sahabat Tiger meminta bantuan untuk mengantar seorang anak perempuan. Diduga anak tersebut juga adalah seorang budak. Pada awalnya terjadi pertentangan tentang anak perempuan tersebut, karena anak itu adalah manusia. Tetapi akhirnya Tiger membawanya ke kapalnya, lalu diperlihatkan hal yang sangat canggung, di mana anak tersebut berperilaku aneh, yang mana dia tiba-tiba bersih-bersih dan mengatakan jangan habisi nyawaku. Saat itu ada salah satu orang yang bernama Aladin memahami situasinya, bahwa anak itu berperilaku seperti itu karena dia tidak mempercayai siapapun. Dan trauma itu bisa terjadi saat dia menjadi budak dahulu. Bahkan Aladin berprasangka kalau anak itu telah mengalami masa sulit. Tiger pun membuang senjatanya ke laut. Lalu dengan penjelasan dari Aladin mereka mulai iba kepadanya. Beruntung Aci bisa menenangkan kondisi saat itu. Namun di sela-sela kesenangan itu Arlong masih tidak terima dengan manusia itu. Karena menurutnya kedamaian adalah tidak ada manusia. Setelah semua terlihat akrab dengan anak perempuan tersebut, Tiger memberi nama anak itu dengan nama Koala. Dia juga meminta semuanya untuk mengajarkan cara membaca dan bersenang-senang, agar Koala tidak mengingat masa lalu yang kelam tersebut. Dan mulai dari situ Tiger memiliki sebuah harapan, bahwa dengan adanya Koala maka kebencian krunya terhadap manusia bisa berkurang. Tetapi masih ada timbul masalah, di mana sesaat mereka berlabuh mencari makan, mereka selalu dianggap menakutkan bagi para manusia. Lalu Tiger yang memiliki sebuah ide, memberitahu semua krunya untuk akrab juga dengan manusia di sekitar Koala saja, yaitu dengan cara mengenal mereka dan mereka juga mengenal kita. Dan jika mereka memahami, maka apa yang akan ditakutkan lagi? Pulau demi pulau mereka lewati sambil bergembira, karena saat ini mereka sudah terbiasa dengan para manusia. Sampai suatu ketika, akhirnya mereka sampai di desa dari Koala. Waktu itu Tiger yang akan mengantarnya sendirian, karena dia tidak mau para manusia takut jika beramai-ramai. Apalagi sekarang bajak lautnya sudah terkenal. Sebelum berpisah dengan Tiger, Koala mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bahkan nanti dia akan menceritakan kalau manusia ikan masih ada yang baik. Hal itu membuat Trigger terkejut karena mimpinya sebentar lagi akan terwujud. Tetapi ternyata kebahagiaan itu berlangsung singkat. Karena tiba-tiba pada penduduk memanggil angkatan laut. Tiger yang sendirian pun tidak bisa apa-apa. Alhasil dia dibuat terpojok.